وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kejahatan pertama, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kakak kepada adiknya. Dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah yang sahihah tidak pernah menyebut siapa nama kakak beradik itu. Al-Quran hanya menyebut ibnai Adam, dua anak Adam, abang dan adik. Namanya tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah sahih. Adanya di Taurat dan Injil disebut sebagai Qabil dan Habil. Ma'ruf dua nama ini, tapi para imam tidak menyandarkan kepada dua nama ini karena memang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Sudah kita bahas kemarin maksud sabda Nabi, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan engkau benarkan semuanya, jangan engkau dustakan semuanya. Oleh karena itu para imam membagi Taurat dan Injil. Di dalam Taurat dan Injil dibagi menjadi berapa kemarin? 3. Yang pertama, yang pasti benarnya, walaupun sudah dirubah-rubah oleh para pendeta dan pastor, masih ada kebenaran di dalam Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, masih ada. Hatta lafaz la ilaha illallah ada, tapi di perjanjian lama, di perjanjian baru Injil rupanya sudah tidak ada lagi. Di Taurat masih ada lafaz la ilaha illallah, tentu dengan bahasa masing-masing, karena Taurat dan Injil tidak punya bahasa asli. Di Arab ya bahasa Arab, di Afrika ya bahasa Afrika, di Indonesia ya bahasa Indonesia, di Jawa ya bahasa Jawa, dan seterusnya. Beda dengan Al-Quran. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran mau di Eropa, mau di Jepang, mau di Arab, harus bahasa Arab. Jika ditulis dalam bahasa lain, maka sudah bukan Al-Quran lagi. Maka insya Allah antum bisa jawab dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu Al-Quran bukan? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran bukan? Bukan. Gak ada Al-Quran bunyinya seperti itu. Yang Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Ketika diterjemahkan dalam bahasa apapun di luar Arab, jangankan diterjemahkan di luar Arab, diterjemahkan dalam bahasa Arab, artinya lafadznya dirubah-rubah walaupun sama maknanya. Alhamdulillah diganti dengan as-sana'u lillah misalnya, kan mirip-mirip. Apakah masih Al-Quran? Bukan. Ya. Oleh karena itu kita membaca Al-Fatihah dalam bahasa Indonesia, terjemahannya kita baca saat sholat. Sahkah sholat kita? Tidak sah. Inilah Al-Quran, inilah kelebihan Al-Quran. Adapun Taurat dan Injil sudah
mengikuti bahasa masing-masing, tergantung ada di mana dia. Ya. Nah, di dalam Taurat dan Injil dibagi tiga. Yang pertama apa tadi? Yang pasti benar, masih ada kebenaran. Misalnya di dalam Taurat atau Injil dikatakan bahwa manusia pertama adalah Adam, istrinya bernama Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Benar apa salah ini? Benar. Wajib kita iman. Yang kedua, yang pasti salahnya. Yang pasti salahnya. Misalnya di Taurat atau Injil dikatakan bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak, bukan Ismail, maka wajib kita dustakan. Dan Nabi SAW mengatakan dengan sahih bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail. Di dalam Taurat dan Injil berbeda. Ya. Nabi Lut setelah azab yang sangat dahsyat itu, habis semua orang kecuali Nabi Lut dengan dua putri. Dua putrinya mengatakan bahwa jika terus begini maka manusia akan musnah, karena manusia yang di muka bumi cuma 3 orang, ayah dan kita berdua, putrinya. Kan tidak mungkin ayah menikahi kita, ya, nanti manusia habis. Maka kedua putrinya ini bersepakat untuk memberi minuman yang memabukkan kepada ayahnya Nabi Lut sehingga mabuk, sehingga menzinai putrinya, akhirnya hamil dan berketurunan. Ini hak apa batil? Ini batil sebatil-batil. Bagaimana seorang nabi Allah biarkan menzinai putrinya, waliyadzubillah? Itu ada di perjanjian lama, perjanjian baru. Wajib kita katakan ini pasti salah, ini batil. Yang ketiga yang kita bahas tadi, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Mungkin benar, mungkin salah. Seperti yang sedang kita bahas ini, Qabil, Habil, ada lagi malaikat maut bernama Israel. Ini mungkin benar, mungkin salah. Maka jangan dibenarkan, jangan ditolak. Ya, tawakuf istilahnya. Hatta abadul asnam, hingga pada akhirnya mereka menyembah berhala. Beliau tidak menjelaskan latar belakangnya. Kenapa tiba-tiba manusia-manusia yang bertauhid ini, kaum muslimin yang menyembah Allah satu-satunya ini, anaknya, cucunya, cicitnya tiba-tiba menyembah berhala. Saya kira antum belum lupa bagaimana iblis, syaitan mewahyukan kepada manusia hari itu untuk apa? Menghormati orang-orang soleh. Lihat, talbis iblis, tipuan iblis, diawali dengan kalimat yang hak, kalimat yang tidak ditolak oleh siapapun. Apa? Menghormati orang-orang soleh. Siapa yang tidak cinta kepada orang soleh? Siapa yang tidak ingin menghormati, memuliakan orang soleh? Ini dijadikan senjata oleh iblis. Maka tiupan pertama, wahyu iblis pertama kepada manusia ini, hormati orang-orang soleh kalian yang sudah mati. Siapa dia? Yahud, Suwa, Wal, Nasr. Bisa lihat di surat Nuh. Ya. Langsung iblis menyuruh mereka untuk menyembah orang-orang soleh ini yang sudah mati. Itu tidak. Tapi dengan tipuan apa? Bikin patung mereka. Itulah patung pertama kali di muka bumi. Jadi kalau ada pertanyaan siapa
yang pertama kali menyuruh manusia membuat patung manusia, patung hewan? Jawabnya adalah iblis. Iblislah yang pertama kali menyuruh manusia membuat patung. Maka berdirilah patung. Patungnya Yabus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasar, orang-orang soleh yang sudah mati. Langsung iblis menyuruh mereka menyembah patung-patung itu? Tidak. Kalau langsung menyuruh berarti iblis tidak talbis. Dan sifat iblis talbis, ditipu dulu, diawali dengan sesuatu yang baik. Wa tala alaihimul amad, ketika waktu berjalan lama, entah berapa puluh, berapa ratus tahun, akhirnya patung-patung itu disembah. Diawali dengan sesuatu yang iblis tahu tentu. Dan iblis kan diberi kekuasaan oleh Allah untuk menggoda, menggelincirkan manusia ini. Mungkin ada yang lewat situ tidak permisi, pulang, masuk angin misalnya, ya. Mungkin ada yang lewat situ ngomong jorok, maka pulang mulutnya merot misalnya, ya. Iblis diberi kekuasaan oleh Allah, ya. Seolah kalau mau ngomong jorok, kalau mau bohong, kalau mau menggunjing, jangan di situ. Di tempat lain boleh, di sini jangan. Ini bagian dari talbis, ya. Termasuk orang mengatakan ini Masjidil Haram ini, jangan coba-coba bohong, ya. Seolah kalau mau bohong jangan di Masjidil Haram, ya. Di masjid lain bolehlah. Nah, ini talbis. Ini di Mekah ini jangan menggunci. Seolah-olah kalau bukan di Mekah boleh menggunci. Hal-hal seperti ini celah bagi iblis untuk menipu, menggoda manusia, ya. Akhirnya disembah. Inilah kesyirikan pertama. Inilah habisnya masa kanan nasu ummatan wahidatan, bahwa manusia itu dulu umat yang satu, bersatu padu. Habis masa persatuan manusia ketika ada yang menyembah selain Allah, mensekutukan Allah. Habis, sudah tidak ada persatuan lagi. Sebelumnya ketika seluruh manusia menyembah Allah satu-satunya, ada yang minum khamr, ada yang berjudi, bahkan ada yang membunuh tadi kan, bahkan gak main-main, yang dibunuh adiknya. Masih dibilang bersatu apa belum? Masih kan 10 apa kemarin? 10 apa? 10 abad, 1000 tahun kira-kira. Kana nasu ummatan wahidatan, bahwa manusia itu bersatu padu, tidak ada perselisihan, percekcokan, itu selama 1000 tahun kira-kira. Ketika apa? Ketika seluruh manusia menyembah Allah satu-satunya, tidak ada yang berbuat syirik sedikit pun. Walaupun ada yang berantem, walaupun ada yang cekcok, walaupun ada yang membunuh bahkan. Tapi kalau semua menyembah Allah satu-satunya, masih dibilang bersatu. Nah, tahulah kita dari sini apa yang dimaksud persatuan yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan persatuan yang dikehendaki oleh Allah. Ini tidak seperti persatuan yang didengungkan oleh orang-orang hizbiyin, harokiyin, apalagi orang-orang awam dari agama selain Islam. Mereka mengira bahwa bersatu adalah tidak perang, tidak saling membunuh, saling asal, saling asih, saling asuh, tidak ada perdebatan, tidak saling mengkafirkan, tidak saling membid'ahkan, tidak saling menyalahkan, ya. Walaupun berada di manhaj yang berbeda, dengan tauhid, ada yang bertauhid, ada yang syirik, dengan akidah yang bermacam-macam, yang penting berangkulan, yang penting tidak perang, yang penting saling menghargai. Islam menghargai Yahudi, Yahudi menghargai Nasrani, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada peperangan, tidak ada bunuh-membunuh. Itu bersatu. Persatuan versi mereka. Adapun persatuan versi Allah, jadi
kanan nasu ummatan wahidatan. Ketika manusia itu menyembah Allah satu-satunya, itulah persatuan yang sesungguhnya. Walaupun ada percekcok, tidak mungkin manusia di muka bumi ini tidak berselisih, tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun sesama orang Islam. Antum pernah dengar Abu Bakar dan Umar berselisih? Pernah dengar? Pernah tentu. Yang baca hadis, yang baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain, tahu bagaimana perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Ya. Apalagi antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, antara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz. Perselisihan wajar manusia. Bahkan agak jenaka perselisihan itu tidak ditutup-tutupi oleh Syekh Albani. Barangkali itu pernah dengar ketika Syekh Albani mengendarai mobil dan ngebut, lumayan ngebut. Barangkali waktu itu belum ada batas maksimal. Salah satu muridnya membawakan fatwa Syekh bin Baz bahwa ngebut itu haram. Ya, beliau berhak beristihad seperti itu. Namanya istihad, bisa benar bisa salah. Ya. Lalu muridnya ini menyampaikan kepada Syekh Albani, ya Syekh bin Baz berfatwa bahwa ngebut itu haram. Tentu tahu jawaban Syekh Albani. Ya. Jawaban beliau tanpa tedeng-aling-aling, ya, menunjukkan apa kepolosan beliau. Beliau mengatakan ketika dikatakan bahwa Syekh bin Baz berfatwa ngebut itu haram, Syekh Albani menjawab, itu fatwanya orang yang nggak bisa nyetir. Ya polos saja, biasa aja berjalan. Ya. Padahal kan agak ledek kan. Ya jelas Syekh bin Baz tidak bisa nyetir kan, tidak bisa melihat. Ya, tapi biasa saja. Hal yang biasa lah perselisihan itu. Di kemudian hari, fatwa Syekh Albani yang mengatakan menjawab seperti itu disampaikan kepada Syekh bin Baz. Ya Syekh, Anda berfatwa bahwa ngebut itu haram. Syekh Albani mengatakan itu fatwanya orang yang tidak bisa nyetir. Antum tahu jawaban Syekh bin Baz? Orang yang mengatakan seperti itu fatwanya ngebut boleh gitu ya. Yang bilang seperti itu fatwanya siapa? Fatwanya orang yang belum pernah kecelakaan. Hal ini polos ya. Apakah kemudian Syekh Albani dan Syekh bin Baz pecah, berselisih, saling menjelekkan? Tidak, biasa saja. Manusia. Tidak ada manusia sama-sama soleh, sama-sama berilmu, lalu pendapatnya sama dari alif sampai ya. Tidak ada. Hatta Abu Bakar dan Umar, bahkan hatta Nabi, sesama Nabi. Barangkali antum masih ingat barangkali apa yang menjadi perselisihan antara siapa? Antara kalau Adam dengan Musa kan sudah artinya bukan di muka bumi ya. Antum tahu bagaimana perdebatan antara Adam dengan Musa, tentu tidak di muka bumi karena tentu mereka berdua tidak bertemu. Adam sudah wafat kan, Nabi Musa belum lahir. Ini bertemu dan berselisih sampai dipegang jenggotnya. Siapa? Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam berselisih. Dua manusia paling soleh di muka bumi hari itu, Musa dan Harun. Artinya perselisihan itu hal yang biasa. Dan barang siapa yang berselisih dengan seorang alim, dengan gurunya, dengan siapa, hal yang lumrah, yang biasa di muka bumi. Ya. Bukan hal yang mustahil. Tapi kemudian yang dicela oleh Allah ketika sebagian menyembah Allah, sebagian menyekutukan Allah, yang satu bertauhid akidah sahihah, yang satu dengan akidah batilah, ini tidak mungkin bersatu walaupun tidak perang,
walaupun tidak saling membunuh, walaupun saling bantu-membantu, mereka berada dalam perpecahan. Tentu kita tidak mau bersatu padu, tidak ada perselisihan, hidup nyaman, rukun, tidak ada masalah. Hidup waktu Idul Fitri, waktu Natalan, waktu Idul Adha, waktu muludan sama-sama muludan, tahlilan sama-sama tahlilan. Lalu nanti kita bertemu di akhirat di neraka. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Ya? Atau antum mau pilihan kedua? Iya, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling mengatakan ini salah, yang benar ini, dan masing-masing dengan dalil. Dan akhirnya mereka bertemu di akhirat, di mana? Di surga. Tentu antum bisa memilih mana yang terbaik di antara dua pilihan ini. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Waqtalafu fil aqaidi wal af'al, dan mereka berselisih dalam hal akidah dan berselisih pula dalam perbuatan mereka. Akidahnya berbeda, tentu perbuatannya akan berbeda. Ada yang ke masjid, ada yang ke vihara, ada yang ke candi, ada yang ke gereja, ya. Ada yang hanya memanggil-manggil ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ada yang ditambah ya Jibril, ya Mikail, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Berbeda perbuatannya, berbeda ucapannya. Karena apa? Karena diawali dengan akidah yang berbeda. Maka akidah harus satu, harus sama, yaitu yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ikhtilafan khalafu fihi ar-rusul wal uqul, perselisihan yang menyelisihi para nabi, para rasul, termasuk menyelisihi akal. Akal yang apa kemarin? Akal yang apa? Akal yang sehat tentu. Karena akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan sang pembikin akal. Siapa yang membikin akal kita? Allah Rabbul Alamin. Apa yang turun dari Allah, apa yang datang dari Allah, Al-Quran dan Sunnah. Maka akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti akal itu tidak sehat, akal itu bermasalah, ya. Ittiba'an li ahwaihim, mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa di sini juga bisa bermakna syubhat. Maka para imam sering menyebut ahlul bidah dengan ahlul hawa, ahlul ahwa, ya. Artinya mengikuti apa maunya dia, hawa nafsu dia. Karena selama ini dari kecil selalu mengamalkan apa, tahlilan misalnya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Setiap melewati bulan Maulid, merayakan Maulid Nabi. Ketika dewasa disampaikan dalil, disampaikan sebuah kenyataan bahwa Rasul dan para sahabat tidak pernah tahlilan, tidak pernah muludan. Tapi karena hawa nafsunya menghendaki itu, maka ditolak. Ketika disampaikan tidak ada satu riwayat pun Nabi mentahlilkan Khadijah yang sudah wafat, Ja'far bin Abi Thalib yang sudah wafat, Mus'ab bin Umair. Kan banyak yang meninggal ketika Nabi masih hidup. Tidak ada satu pun riwayat Nabi mentahlilkan mereka yang sudah mati 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Dan mereka mengakui memang tidak ada. Tidak di Bukhari, tidak di Muslim, Abu Dawud, Nasai, itu tidak ada satu pun. Tapi karena hawa mereka dan dari kecil dididik seperti itu, dan tidak diajarkan kepada mereka bahwa kiai, ulama, manusia bisa benar bisa salah. Seolah kalau sudah kiai tidak mungkin salah, gurunya tidak mungkin salah.
maka yang berbicara adalah hawa nafsu. Maka mereka mencari-cari dalil untuk mempertahankan hujahnya. Karena sudah beramal baru cari dalil, maka sekenanya. Beda dengan para ulama, beda dengan ahlu sunnah. Insya Allah berilmu dulu apa beramal dulu? Cari ilmu dulu apa beramal dulu? Cari ilmu dulu. Udah dapat ilmunya baru diamalkan. Ya. Bangun tidur jangan pernah mencelupkan tangan ke dalam bejana. Dapat ilmunya ada di Sahih Muslim misalnya, amalkan. Cari ilmu, dapat ilmu bahwa setiap kali berpisah dengan saudara kita sama muslim, kemudian bertemu lagi, walaupun berpisah 5 menit, 3 menit, bahkan 1 menit, ngasih salam, walaupun berpisah sebentar, ada ilmunya, diamalkan. Begitu ahlu sunnah. Mereka tidak, mereka beramal dulu, tahlilan dulu, muludan dulu dari kecil. Lalu ketika ada bantahan seperti tadi, baru mereka cari-cari dalil sekenanya, ya. Karena beramal dulu baru cari ilmunya, baru cari dalilnya. Bahkan mungkin antum pernah dengar salah satu hujah mereka yang memalukan ketika mereka mengatakan syariat maulid Nabi dengan membawa dalil Nabi di hari kelahirannya, yaitu hari Senin, berpuasa. Ini kira-kira dalil ini mendukung maulid apa ngancurin maulid? Mendukung maulid apa ngancurin maulid? Beliau puasa hari Senin, ngancurin maulid. Karena semua orang tahu bahwa maulid itu dirayakan. Merayakan hari itu dengan puasa apa dengan makan-makan? Makan-makan. Maka haram berpuasa di hari 1 Syawal, kita merayakan Idul Fitri. Haram berpuasa di hari 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Karena wajib kita merayakan Idul Adha dengan cara makan-makan, tidak boleh berpuasa. Kalau betul beliau merayakan hari kelahiran beliau, tentu dengan makan-makan, bukan malah dengan berpuasa. Ini dengan berpuasa, aneh. Ya, dari sini Syekhul Islam tidak ragu-ragu mengatakan, kullama istadalla al-firqatu bidalilin, setiap kali sebuah firqah berdalil dengan satu dalil, ayat, hadis sahih, ayat, hadis sahih, maka fadalilu nafsuhu alaiha lalaha, maka dalil itu adalah menyerang mereka, bukan membela mereka. Setiap kali firqah berdalil dengan sebuah ayat, dengan hadis sahih, tapi ya bukan hadis sahih, dia berhujjah dengan hadis sahih atau ayat, maka ayat tersebut, hadis sahih tersebut justru menampar mereka sendiri. Ya. Wa mailan ila adatihim, dan cenderung kepada adat kebiasaan mereka, sebagaimana yang kita lihat dari apa yang mereka lakukan hari ini. Tidak lebih dari kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan mereka. Yang maulid, Isra Mi'raj, Rajaban, Nuzulul Quran, tahun baru Islam, ini adat kebiasaan puluhan tahun, ratusan tahun, tanpa dalil, tanpa qala Allah, qala Rasulullah ala fahmi sahabat. Taqlidan likubaraihim, dalam rangka taklid kepada pembesar-pembesar mereka. Mereka lebih memilih taklid daripada dalil. Antum tahu takrif taklid? Apa? Taklid adalah
mengikuti ucapan seseorang yang bukan dalil. Itu namanya taklid. Maka ketika mengikuti ayat, mengikuti sabda Nabi, mengikuti ijma' para sahabat, taklid bukan? Bukan. Taklid adalah mengikuti pendapat seseorang, dan pendapat itu tentu bukan dalil. Ya. Oleh karena itu taklid kepada Imam Syafi'i ada nggak? Ada. Kan ucapan Imam Syafi'i bukan dalil. Ucapan Imam Bukhari bukan dalil. Ucapan siapapun bukan dalil. Bahkan ucapan Abu Bakar, Umar, kalau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ucapan Abu Bakar dan Umar bukan dalil. Sebagaimana kemarin Haji Tamattu. Ya. Siapapun ketika itu bukan dalil, kok kita ikuti, bertaklid. Sampai di sini antum bisa jawab pertanyaan saya. Apakah taklid itu haram secara mutlak? Jawabnya tidak. Kalau taklid itu haram secara mutlak, betapa beratnya kita beragama. Jadi setiap kali kita sholat 2 rakaat, setiap kita zikir 33 kali, setiap kita melempar jumrah, setiap kita tawaf, harus tahu dalil, harus tahu ayatnya, hadisnya. Tentu berat sekali kalau taklid itu haram secara mutlak. Ya. Maka taklid boleh. Taklid boleh ketika ahli fikih mengatakan bahwa hadis ini sahih menurut Imam Bukhari. Berarti beliau sedang taklid dengan Imam Bukhari. Bolehkah? Boleh. Bahkan ahli hadis sendiri. Kalau Syekh-Albani, mungkinkah Syekh-Albani dalam masalah hadis bertaklid? Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Tidak ada yang meragukan keilmuan beliau dalam hal hadis. Sebagaimana ucapan Syekh bin Baz, tidak ada yang mengetahui hadis di kolong langit hari ini melebihi Syekh Albani. Tetapi apakah Syekh Albani dalam masalah hadis dari alif sampai ya tidak bertaklid sama sekali? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti pernah bertaklid. Ya, ketika beliau mengatakan hadis ini sahih menurut Imam Bukhari, beliau bertaklid dengan Imam Bukhari. Ya. Kecuali beliau mengatakan haddatsana fulan dan beliau mengatakan ini bersambung, ini siqah, ini dobi dan seterusnya. Kan pernah, bahkan lumayan banyak dalam kitab beliau mengatakan hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari, hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim. Berarti beliau bertaklid dengan Imam Bukhari, dengan Imam Muslim saat itu. Yang tercela adalah taklid kepada ucapan seseorang, gurunya, syekhnya, siapapun, ketika apa? Ketika dalil ada di hadapannya, ketika disodorkan ayat, disodorkan hadis Nabi sahih Imam Bukhari atau Muslim, dia tinggalkan hadis itu, ayat itu, lebih memilih ucapan gurunya. Itulah taklid yang tercela. Taklidul a'ma, taklid buta. Yang terjadi saudara-saudara kita hari, antum bisa cek sebagian saudara-saudara kita yang memotong jenggotnya, antum bawakan hadis riwayat Bukhari Muslim, waqful liha jazzus sawarib khaliful yahud khaliful nasara, panjangkan jenggotmu, rapikan kumismu, jangan sama dengan orang Yahudi, jangan sama dengan orang Nasrani, Majusi dan seterusnya. Apakah mereka langsung terima? Apa melihat gurunya dulu, kiainya dulu? Lihat gurunya dulu. Apa yang sering antum dengar? Kiai kami lebih tahu hadis itu daripada saya, daripada antum. Gitu. Apa enggak taklid buta itu? Sudah jelas. Dan insya Allah mereka tidak akan menolak kalau Rasul dan para sahabat berjenggot. Ya. Bahkan antum tahu fotonya Nabi Isa, ya, gambarnya Nabi Isa yang mereka sebut Yesus, patungnya ada jenggotnya apa tidak? Pahlawan-pahlawan nasional banyak yang berjenggot.
Tapi mereka lebih sikoh dengan gurunya, kiainya, seolah nggak mungkin salah gurunya, kiainya. Ini yang membedakan manhaj kita Ahlus Sunnah dengan mereka. Kita berbeda dengan guru kita, nggak masalah. Antum berbeda dari saya, nggak masalah. Masing-masing merujuk kepada dalil. Ya. Fasaddaqa alaihim iblisu dhannahu. Lalu iblis membenarkan persangkaan mereka. Ditiupkan di hati mereka, benar, engkau benar, engkau benar terus. Ya, tentu mereka tidak tahu kalau ini bisikan dari iblis. Ya, kalau tahu tentu mereka akan menolak. Ya. Bisikan itu tiba-tiba ada di hati kita, tiba-tiba ada di pikiran kita. Dari mana itu? Iblis. Kalau dalam rangka menolak dalil, kalau dalam rangka mempertahankan kebatilan, maka saudara-saudara kita yang begitu tenang di dalam kesesatan mereka, tarekat-tarekat sufiyah, mereka dalam Ahmadiyah, Jabariyah, Jahmiyah, dan mereka tenang, yakin dengan pendapatnya. Siapa yang membuat mereka tenang, yakin? Iblis. Wajib kita katakan seperti itu. Karena kita tidak boleh menisbatkan keburukan itu kepada Allah, bahwa semua atas kehendak Allah. Iya. Tapi wajib kita sandarkan keburukan itu kepada syaitan. Kita wajib sandarkan keburukan itu kepada iblis. Tidak boleh kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim ketika ditanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Allah. Tapi sakit, beliau tidak mengatakan Allah membuat aku sakit, setelah itu Allah membuat aku sehat. Walaupun tentu Nabi Ibrahim yakin betul, siapa lagi yang membuat beliau sakit kalau bukan Allah, tapi tidak diucapkan. Ya. Maka beliau mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Beliau tidak mengatakan jika Allah membuat aku sakit, setelah itu Allah membuat aku sembuh, sehat. Tidak. Tapi beliau mengatakan jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Walaupun sekali lagi beliau yakin yang membuat sakit beliau dan siapapun adalah Allah Rabbul Alamin. Boleh kita nisbatkan kepada iblis, kepada syaitan, sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud yang sangat terkenal ketika beliau mengakhiri ceramahnya, muhadarahnya, yang benar dari Allah, yang salah dari aku atau dari syaitan. Maka syaitan adalah tempat kembalinya segala keburukan. Maka berbuat baik kepada syaitan, jin, boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena syaitan adalah musuh, fattaqiduhu aduwan. Kalian harus menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Maukah kita memberikan makanan kepada musuh? Tentu tidak mau. Maukah kita memberikan kebaikan, menolong musuh? Tentu tidak. Musuh kita hancurkan, tidak boleh kita tolong. Maka kata Nabi SAW, jika makananmu terjatuh, maka ambillah. Yang bersih makan, yang kotor buang. Jangan biarkan dimakan setan. Ini menunjukkan apa? Tidak boleh berbuat baik kepada setan. Masuk, bisa? Iya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.